Salam. Kita jumpa kembali dalam 5 menit bersama Tuhan. Hari ini, Kamis 7 Mei 2026, tema yang akan menuntun kita pada saat ini adalah kenapa orang mulai malas ke gereja? Saudara, kenapa? Akhir-akhir ini, orang malas datang gereja. Datang pun kalau lagi menemui masalah dan banyak pergumulan, baru datang gereja. Dan setelah masalah dan pergumulan selesai, mereka pun menghilang dari peredaran dan mulai malas ke gereja. Karena mereka terluka, karena mungkin tersinggung dengan khotbah yang disampaikan, disakiti oleh sesama teman pelayan. Saat bantuan diakonia gereja, nama ada, tapi tiba-tiba hilang, dan seterusnya. Hari ini, saya tidak sedang menyerang gereja, karena saya juga cinta gereja. Tapi kalau rumah Tuhan mulai kehilangan kehangatan, lalu siapa yang harus bicara? Mungkin ada orang yang dulu paling rajin pelayanan, sekarang hilang. Dulu duduk paling depan, sekarang jangankan ibadah, lihat gereja saja malas. Kenapa bisa begitu? Sebelum lanjut, coba jujur dalam hati. Apakah gereja hari ini masih menjadi tempat orang pulang, atau cuma tempat orang datang lalu pulang? Karena itu, untuk membahas tema kita ini, saya bagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama, karena merasa berjuang sendiri. Saudara, banyak pelayan Tuhan yang menghilang dari pelayanannya karena merasa ia berjuang sendiri, yakni atur pelayanan, atur kegiatan di gereja, atur diakonia gereja, dan seterusnya. Karena merasa sendiri dan tidak ada yang membantu, ini bisa menjadi penyebab juga orang meninggalkan gereja. Talain beta, son, ada yang lain kok. Padahal ini sebenarnya baik untuk pengembangan diri kita sebagai para pengatur dan penata layanan di gereja. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau begitu. Ketika kepercayaan diberikan, mereka mengabaikannya dengan tidak mau hadir di gereja. Atau ada orang yang datang gereja, senyum, pakai baju rapi, angkat tangan waktu pujian, padahal hidupnya sementara hancur. Tapi masalahnya, kadang tidak ada yang benar-benar peduli. Datang, duduk, ibadah, selesai, langsung pulang, tidak ada yang tanya, kok baik-baik kah? Lama-lama, orang merasa gereja ramai, tapi beta sendirian. Dan itu nyata, ada jemaat yang sebenarnya mau bertahan, tapi capek berjuang sendiri. Waktu susah, tidak ada yang datang. Waktu gagal, malah dihakimi. Waktu jatuh, dibicarakan. Lalu akhirnya mereka mulai berpikir, untuk apa datang? Kalau pulang, tetap merasa kosong. Bagian kedua, terlalu banyak penghakiman, kurang pelukan. Gereja sebenarnya menjadi rumah bersama yang menyembuhkan. Namun kadang orang-orang gereja terlalu cepat menilai. Orang baru datang, langsung dilihat penampilannya. Orang jatuh dalam dosa, langsung dijauhi. Orang yang berbeda sedikit, langsung dicurigai. Padahal Yesus justru dekat dengan orang yang hancur. Saudara, orang berdosa tidak takut kepada Tuhan. Yang mereka takut kadang adalah cara manusia memperlakukan mereka. Ada anak muda yang sebenarnya rindu Tuhan, tapi takut datang gereja karena pernah dipermalukan, pernah dibanding-bandingkan, pernah dianggap gagal, dan luka dari mulut sesama jemaat kadang lebih lama sembuh daripada luka dari dunia. Bagian ketiga, gereja makin megah, tapi kehangatan berkurang. Ini bagian yang paling berat. Sekarang banyak gereja makin bagus, sound bagus, lampu bagus, gedung bagus, tapi kadang hubungan antar jemaat makin dingin. Orang lebih sibuk rekam video daripada peluk orang yang menangis, lebih sibuk tampil daripada hadir. Saudara, gereja bukan cuma tempat ibadah. Gereja adalah keluarga, dan keluarga bukan tempat mencari manusia sempurna, tapi tempat orang lelah bisa dipulihkan. Kalau
orang datang gereja tapi tidak menemukan kasih. Lama-lama mereka akan pergi diam-diam. Bukan karena membenci Tuhan, tapi karena hatinya lelah. Bagian keempat, konflik yang jarang dibicarakan. Dan ada satu fakta lagi, kadang orang malas ke gereja karena kecewa dengan pelayan Tuhan atau sesama jemaat. Mereka pernah percaya tapi dikhianati. Pernah terbuka tapi ceritanya jadi bahan gosip. Pernah melayani tapi tidak dihargai. Lalu akhirnya mereka memilih menjauh. Dan yang paling menyedihkan, mereka masih percaya Tuhan tapi tidak lagi percaya manusia. Dari keempat alasan yang sudah saya sampaikan, kenapa orang malas datang gereja, saya mau bilang hal ini kepada kita semua. Bahwa kalau hari ini ada jemaat kita, suami atau istri, dan anak-anak kita yang mulai jauh dari gereja, jangan langsung bilang imannya dingin. Dengan kalimat tersebut akan menjauhkan mereka dari hadirat Tuhan. Mereka mungkin ada masalah yang perlu dibantu, atau kita para pelayan Tuhan perlu untuk menjalankan tugas pastoral kita, daripada harus membiarkan mereka ada dalam keadaannya. Mungkin hatinya sedang luka, mungkin dia capek, mungkin selama ini dia menangis diam-diam. Dan untuk kita yang masih bertahan di gereja, jangan cuma jadi jemaat yang hadir, tapi jadilah orang yang menghadirkan kasih, senyum kecil, sapaan sederhana, pelukan tulus. Kadang bisa menyelamatkan seseorang dari putus asa, karena orang tidak selalu ingat khotbah yang panjang, tapi orang akan ingat siapa yang membuat mereka merasa diterima. Kalau gereja mau orang kembali, maka kasih harus lebih besar dari penghakiman. Perhatian harus lebih kuat dari pencitraan, dan pelukan harus lebih banyak daripada gosip, karena gereja bukan museum orang suci, tapi rumah bagi orang-orang yang sedang belajar bertahan. Dan kalau hari ini kok mulai lelah ke gereja, jangan berhenti mencari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menjauh dari orang yang terluka. Amin.